Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi kelas 9. Kali ini kita akan belajar tentang soal-soal persamaan kuadrat dan pembahasannya. Mudah-mudahan dengan melihat video ini bisa membantu kalian nanti jika kalian menghadapi soal-soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Yang pertama adalah soal yang berkaitan dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Misalkan contoh soal sebagai berikut. Persamaan 2 dalam kurung x kuadrat ditambah 3 sama dengan X dalam kurung X dikurangi 5 jika dinyatakan dalam bentuk persamaan kuadrat adalah titik-titik. Jadi dari soal ini kita disuruh mengubah persamaan ini ya, persamaan kuadrat ini yang ada dalam soal ini ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Maka jawabannya adalah sebagai berikut. Sebelum menjawabnya, kalian harus ingat yaitu tentang bentuk umum persamaan kuadrat ya. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, jika kita perhatikan di sini di ruas sebelah kanan cuma diisi 0 ya. Jadi nanti kita ubah persamaan kuadrat di soal itu ke dalam bentuk yang mirip dengan bentuk umumnya persamaan kuadrat ini. Langkah yang pertama adalah kita tulis kembali soalnya sebagai berikut. Kemudian anak-anak ya, di sini ada tanda kurung. Berarti kita harus menyelesaikan dulu tanda kurung ini. Nah, tanda kurung ini artinya adalah 2 ini dikalikan dengan semua bilangan yang ada dalam kurung. Ya, jadi semacam ini. 2 itu dikalikan dengan x kuadrat ditambah 2 dikalikan dengan 3. Kemudian yang ruas sebelah kanan juga sama, yaitu x ini kita kalikan dengan semua bilangan yang ada dalam kurung. Berarti x dikali x dan x dikali dengan 5. Maka diperoleh hasil sebagai berikut ya. 2x kuadrat ini adalah hasil dari 2 kali x kuadrat. Kemudian ditambah sama dengan ini ya, ditambah 2 kali 3 hasilnya 6 ini. Kemudian di ruas sebelah kanan juga demikian, x kali x itu menghasilkan x kuadrat ini. Kemudian tandanya kurang, tetap kurang ya. Kemudian x kali 5 hasilnya adalah 5x. Nah, sekarang sudah tidak ada tanda kurungnya. Maka sekarang langkah kita adalah membuat semirip mungkin dengan bentuk umum persamaan kuadrat ini. Ingat, di dalam bentuk umum persamaan kuadrat ini, ruas sebelah kanan adalah 0. Padahal di sini ruas sebelah kanan itu ada x kuadrat dikurangi 5x. Nah, ini kita buat menjadi 0. Dalam teori matematika, ini sebenarnya harus ditambahkan dengan lawannya. Tetapi kita sudah biasa mengistilahkan ini dipindah. Ya, jadi di ruas sebelah kanan ini kita pindah ke ruas sebelah kiri sehingga di ruas sebelah kanan nanti semuanya setelah pindah akan menjadi 0. Jadi sekali lagi semua bilangan yang ada di ruas sebelah kanan ini kita pindah ke ruas kiri sehingga nanti di ruas kanan tinggal 0 ya. Ingat ketika pindah ruas maka akan menjadi lawannya. Di sini x kuadrat adalah positif, maka nanti kalau pindah ke kiri menjadi negatif x kuadrat. Kemudian di sini negatif 5x, jadi dikurangi ini ikut jadi negatifnya 5 ya. Negatif 5x ini kalau dipindah ke ruas kiri sini nanti akan berubah menjadi ditambah 5x. Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut ya. 2x kuadrat dikurangi x kuadrat. Nah, dikurangi x kuadrat ini diperoleh dari x kuadrat ini tadi yang pindah dari kanan ke kiri. Kemudian ditambah 5x, ditambah 5x ini diperoleh dari negatif 5x ini tadi yang pindah dari kanan ke sebelah kiri. Tadi negatif sekarang menjadi tanda tambah. Kemudian ditambah 6. Ditambah 6 itu tetap di sini. Nah, kenapa mindahnya kok ditaruh di tengah-tengah sini? Nah, kita naruhnya di tengah sini supaya bentuknya langsung mirip dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Ingat di sini ya, 6 itu kan tidak punya variabel, tidak ada x-nya. Berarti 6 itu kan konstanta. Letaknya kan dekat dengan sama dengan ya, atau yang paling sebelah kanan. Maka di sini juga begitu. Makanya tadi 6-nya tetap kita taruh di sebelah kanan ya. Nah, sekarang bentuknya sudah hampir mirip ya kan. Di sebelah kanan sudah tinggal 0 saja. Cuma yang di sebelah kiri ini masih ada 4 suku ya. 1 2 3 4. Padahal di bentuk umumnya cuma ada 3, ax kuadrat, bx dan c. Di sini masih 4. Nah, kenapa kok masih 4? Karena ada suku yang sejenis. Mana yang sejenis? Ini ya, 2x kuadrat dengan x kuadrat. Ini sama-sama variabelnya x kuadrat. Berarti ini bisa disederhanakan karena sukunya sejenis. Nah, yaitu 2x kuadrat dikurangi x kuadrat. X kuadrat itu artinya 1x kuadrat. Berarti 2 dikurangi 1.
Nah, 2x kuadrat dikurangi 1x kuadrat, hasilnya tinggal x kuadrat. Nah, ini hasilnya ya, tinggal x kuadrat, kemudian ditambah dengan 5x ini, ditambah dengan 6 ini, sama dengan 0. Nah, sekarang bentuknya sudah sama dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Kalau di sini ada A, berarti di sini kan x kuadrat itu kan 1x kuadrat, berarti ini A-nya 1. Kemudian B-nya 5, C-nya 6. Nah, sudah selesai. Ini berarti sudah menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi, kita sudah selesai mengerjakan ini, mengubah bentuk 2 dalam kurung x kuadrat tambah 3 sama dengan x dalam kurung x dikurangi 5 ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu menjadi x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian ke soal yang kedua, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Ya, ini dengan memfaktorkan. Contoh soal, pemfaktoran yang tepat dari penyelesaian persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 14x ditambah 15 sama dengan 0 adalah titik-titik. Kalau melihat dari soal ini, kita tidak harus menentukan sampai ke akarnya, ya kan? Cuma menentukan pemfaktoran saja atau bentuk perkalian dari persamaan kuadrat ini. Nah, di sini kan bukan bentuk perkalian ya, bentuk penjumlahan dan sebagainya. Kita ubah dengan cara memfaktorkan sehingga menjadi bentuk perkalian. Nah, karena di sini ada tulisan pemfaktoran, maka ya memang kita harus menggunakan teknik pemfaktoran. Ya, maka jawabannya adalah sebagai berikut. Dari soal 3x kuadrat ditambah 14x ditambah 15 sama dengan 0 itu diperoleh nilai A sama dengan 3 ya. Hanya 3, B-nya 14, C-nya 15. Kemudian kalau kita memfaktorkan berarti kita mencari nilai P dan H. Nah, buat tabel seperti ini untuk memudahkannya ya. Dari soal ini ya, dari persamaan ini atau dari nilai A, B dan C ini kita tahu bahwa P tambah H itu nilainya sama dengan B ya. P tambah H sama dengan B yaitu 14. Kemudian P kali H itu sama dengan nilainya A kali C ini. A-nya 3, C-nya 15. Berarti P kali Q itu sama dengan 3 kali 15 yaitu 45. Kemudian setelah ketemu semacam ini ya, ingat ya tadi P tambah Q itu sama dengan nilai B 14. Kemudian kalau P kali Q itu sama dengan hasil kali A dikali C ya. A-nya 3, C-nya 15. Kalau dikalikan 45, berarti P kali Q-nya 45. Kemudian kita mencari nilai P dan Q. Kita cari bilangan P dan bilangan Q. Kalau dijumlah hasilnya 14, kalau dikali hasilnya 45. Maka diperoleh ya nilainya adalah 5 dan 9. Kenapa 5 dan 9? Karena kalau P-nya 5, Q-nya 9, P tambah Q berarti 5 tambah 9. Hasilnya 14. Cocok dengan ini kan? P tambah Q sama dengan 14. Kemudian kalau P-nya 5, Q-nya 9, P kali Q berarti kan 5 kali 9, yaitu 45. Nah, berarti cocok, berarti ketemu P-nya 5, Q-nya 9. Maka selanjutnya kita tulis kembali soal itu tadi ya. 3x kuadrat ditambah 14x ditambah 15 sama dengan 0. Kita buat dalam bentuk pemfaktoran atau perkaliannya sebagai berikut ya. Maka x ditambah 5 per 3. 5 ini adalah P, 3 ini adalah A. Jadi kan P per A, Q per A. Nah, P-nya 5, maka ya 5 per 3. Karena positif maka tandanya tambah. Kemudian berikutnya adalah X ditambah Q-nya 9 ya 9, A-nya tadi 3 maka dibagi 3. Nah, sehingga bentuk pemfaktoran atau bentuk perkalian berikutnya adalah menjadi 3x ditambah 5 dikali x ditambah 3. Kok jadi 3x tambah 5? Ya, tadi kan x ditambah 5 per 3. 5 bagi 3 kan tidak bisa. Kita kan cuma disuruh mencari perkalian saja, maka 3 ini diberikan ke sini. Menjadi 3x ditambah 5, 3-nya ke sini ya. Nah, kemudian dikali x ditambah 9 per 3. Nah, 9 dibagi 3 itu bisa, yaitu hasilnya 3. Maka menjadi x ditambah 3. Jadi 3 ini diperoleh dari 9 dibagi 3. Nah, kalau ini tidak bisa dibagi, maka 3-nya dikasihkan ke depan sini. Jadi 3x ditambah 5. Sehingga bentuk pemfaktorannya akan semacam ini. 3x ditambah 5, kemudian dikali x ditambah 3 sama dengan 0. Ini adalah bentuk pemfaktoran dari persamaan kuadrat ini. Nah, ingat ya, di sini kita dari soalnya tidak harus menentukan akar persamaannya.
Jadi cuma bentuk faktornya saja ya. Nah, jadi sampai sekian sudah cukup. Ini sudah bentuk pemfaktorannya. Kemudian soal berikutnya adalah menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, di sini misalkan ada soal ya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 5 sama dengan 0. Kita disuruh menentukan akarnya. Maka kita bisa menentukan akar-akar persamaan kuadratnya itu dengan memfaktorkan seperti tadi bisa, atau dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, sekarang karena tadi memfaktorkan sudah, sekarang kita coba dengan menggunakan rumus kuadratik. Langkah pertama adalah kita menentukan nilai A, B, dan C-nya. Nah, kalau melihat soal ini berarti A-nya 2 ya. Kemudian B-nya negatif 7 di sini ya. Kemudian C-nya adalah 5. Kemudian ingat rumus kuadratik itu rumus X1-nya adalah negatif B ditambah dalam akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A ya, per 2A ini. Kemudian kita substitusikan nilai A, B, C ini ke dalam rumus ini sehingga diperoleh semacam ini. X1 sama dengan negatif 7. Nah, kenapa kok negatif 7? Ya, karena negatif yang depan ini rumus, ya ada negatifnya. Kemudian negatif 7 ini penggantinya B ini. Ya, jadi B-nya negatif 7 ya, ketemu negatif ini menjadi negatif 7. Ditambah dalam akar negatif 7 kuadrat, itu B-nya ya, B kuadrat, jadi negatif 7 kuadrat, dikurangi 4, tetap 4. A itu berarti dikali A, berarti dikali 2, karena A-nya 2. Dikali 5 karena C-nya 5. Per 2 kali A. A-nya 2, berarti 2 kali 2. Kemudian tanda negatif ketemu negatif ini berarti berubah menjadi tanda tambah. Sehingga menjadi positif ya. 7 saja ya. 7 ditambah dalam akarnya negatif 7 kuadrat itu negatif 7 kali negatif 7 berarti hasilnya positif ya. 49 dikurangi 4 kali 2, 8 kali 5, 40. Berarti menjadi 40 ini. Dibagi 2 kali 2 itu 4. Nah, sehingga bentuknya semacam ini. Kemudian nanti 49 kurangi 40 ini kita hitung dulu yang dalam akar ini ya. 49 kurangi 40 itu kan 9. Jadi seperti ini. 7 ditambah akar 9 per 4. Kemudian akar 9 ini kan ada nilainya. Akar 9 itu kan 3. Berarti menjadi 7 ditambah 3 per 4. 7 tambah 3 itu 10. Berarti 10 per 4. Disederhanakan menjadi 5 per 2. Ya, sama-sama dibagi 2. Kemudian untuk menentukan X2, itu kan bedanya cuma di sini ya. Kalau X1 itu rumusnya ditambah. Kalau X2 rumusnya dikurangi. Jadi untuk X2 langsung saja 7 dikurangi 3 ya. Bedanya tambah dan kurang ini aja. 7 dikurangi 3 per 4. Jadi menjadi 7 kurangi 3 itu 4, yang 4 per 4 sama dengan 1. Kesimpulannya, jadi akar-akarnya adalah X1 sama dengan 5 per 2, dan X2 sama dengan 1. Nah, akar-akar persamaan kuadrat ini disebut juga himpunan penyelesaian. Kadang-kadang bunyi soalnya seperti ini, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Ya. Jadi tidak terus tentukan akar-akarnya, tapi tentukan himpunan penyelesaian. Itu sama saja kita mencari nilai akar-akar persamaan kuadrat. Sehingga kalau ditanyakan himpunan penyelesaiannya, maka himpunan penyelesaian sama dengan 5 per 2, 1. 5 per 2 ini adalah X1-nya, dan 1 ini adalah X2-nya. Jadi semacam itu ya. Sekali lagi, kadang-kadang soal ini tulisannya tentukan akar-akar persamaan kuadrat, kadang-kadang tentukan himpunan penyelesaian. Berikutnya menentukan diskriminan. Contoh soal, tentukan nilai diskriminan dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 13x ditambah 15 sama dengan 0. Nah, dari sini A-nya diperoleh 2, B-nya 13, C-nya 15. Maka jawabannya kita harus hafal rumus diskriminan ya. Rumus diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Kemudian kita tinggal memasukkan atau mensubstitusikan ya, atau menggantikan nilai B, A, dan C ini dengan nilai A, B, C yang ada dalam persamaan kuadrat ini. Sehingga diperoleh sebagai berikut. D sama dengan 13 kuadrat. Itu dari B ya, B-nya dikali 13. Kemudian dikurangi 4 kali A, A-nya 2, C-nya 15.
15. Jadi 4 kali 2 kali 15. Diperoleh 13 kuadrat itu 169. Kemudian dikurangi 4 kali 2 8. 8 kali 15 adalah 120. Nah, semacam ini. Sehingga nilai D-nya adalah ketemu 49 ya. 169 kurang 120 adalah 49. Jadi nilai diskriminan dari persamaan 2x kuadrat ditambah 13x ditambah 15 sama dengan 0 adalah 49 ini. Nah, berikutnya menentukan nilai konstanta. Misalkan contoh soal, tentukan nilai C jika nilai diskriminan persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 17x ditambah C, ya, ini C-nya dirahasiakan. Konstantanya dirahasiakan, ini yang akan kita cari ya. Sama dengan 0 adalah 169. Sekali lagi ya, tentukan nilai C, berarti C-nya yang kita cari ya. Jika nilai diskriminan, jadi nilai diskriminan D-nya sudah ada, yaitu ini 169. Maka yang diketahui dari soal ini adalah A-nya sama dengan 3, sama dengan ini, B-nya sama dengan 17, kemudian C-nya tidak tahu ya, masih C. Nah, tetapi kita tahu D-nya 169, maka D sama dengan 169. Untuk menjawabnya, kita masih menggunakan rumus diskriminan, karena soal ini berkaitan dengan diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Kita substitusikan ya nilai-nilai A, B, dan D ini ke dalam persamaan ini. D-nya kita ganti 169, B-nya kita ganti 17, A-nya kita ganti 3, sehingga diperoleh semacam ini ya. D-nya 169 sama dengan B kuadrat berarti 17 kuadrat dikurangi 4 kali 3, A-nya 3 tadi ya, dan kali C, karena C-nya belum diketahui. Kemudian diperoleh 169 sama dengan 289. 289 ini diperoleh dari 17 kuadrat dikurangi 12C. Ya, 12 ini diperoleh dari 4 kali 3 ini. Kemudian kalau sudah semacam ini, maka 12C ini kita pindah ke ruas sebelah kiri ya. Ini dikurangi berarti menjadi positif di sini. Sehingga 12C sama dengan 289 dikurangi 169 ini. Berarti 12C sama dengan 120. Karena 12C 120, maka C-nya saja adalah 120 dibagi 12. Maka diperoleh nilai C sama dengan 10. Jadi nilai C sama dengan 10. Kemudian menentukan persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui. Nah, sekarang bagaimana kalau akarnya diketahui, kita disuruh menentukan persamaan kuadrat. Contoh soalnya sebagai berikut. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 5. Jadi akar-akarnya adalah X1-nya 2 dan X2-nya 5. Kemudian kita justru di sini disuruh menentukan persamaan kuadratnya. Nah, maka kalau bertemu dengan soal semacam ini ya adalah sebagai berikut. Jawabannya X1-nya sama dengan 2, ya 2 ini ya. Maka P sama dengan negatif 2. Kenapa langsung saya simpulkan semacam ini? Kenapa kalau X1-nya 2, maka P-nya sama dengan negatif 2? Karena di sini akar-akarnya semuanya adalah bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Kalau bilangan bulat itu maka A-nya sama dengan 1 ya. A-nya 1. Kalau A-nya 1, maka langsung saja X1 itu sama dengan min P. Jadi kalau X1-nya 2, maka P-nya adalah negatif 2. Kemudian X2-nya kan 5. Maka X2-nya sama dengan 5, maka X sama dengan negatif 5. Ya, ingat ya, X1 2, maka P-nya negatif 2. Kalau X2-nya 5, maka X-nya negatif 5. Kemudian bentuk umum persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kita sudah tahu bahwa A-nya tadi 1 ya kan, karena apa? Akar-akarnya bulat, A-nya 1. Sekarang kita mencari nilai B dan mencari nilai C. Nah, sekarang PX-nya justru sudah diketahui ya kan. Nah, ingat bahwa B itu kan sama dengan P ditambah X. Ingat ya, pada waktu memfaktorkan, kita kan tahu B-nya dulu. B-nya di soal itu ada, kita mencari P tambah X-nya gitu kan. Sekarang dibalik, PX-nya sudah ada, kita mencari B-nya. Nah, B itu sama dengan P ditambah X. Nah, kemudian jadi nilai B-nya bisa dihitung. B-nya negatif 2 ditambah negatif 5. Karena tadi P-nya negatif 2, X-nya negatif 5. Maka nilai B-nya sama dengan negatif 7. B-nya sudah ketemu ya. A-nya ini 1, B-nya negatif 7. Sekarang tinggal C. Nah, nilai C sama dengan P kali X. Ya, C sama dengan P kali X. Sebenarnya ya AC sama dengan P kali X. Karena A-nya 1 ya
1 kali C kan tetap C ya. Jadi C sama dengan P kali I. Kemudian nilai C-nya berarti B-nya kan negatif 2, diganti negatif 2, dikali dengan negatif 5. Berarti C-nya 10 ya. Negatif kali negatif kan positif. 2 kali 5, 10. Berarti C-nya sudah ketemu 10. A-nya 1, B-nya negatif 7, C-nya 10. Maka persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurangi 7X ditambah 10 sama dengan 0 ya. Hanya 1 di sini. Ini kalau 1 kan tidak usah ditulis. Kemudian B-nya negatif 7. Maka plus negatif 7X itu kan langsung dikurangi 7X ini ya. Plus dengan negatif kan jadi tanda kurang ini. Negatif 7X ditambah C-nya 10. Jadi inilah persamaan kuadrat yang akar-akarnya atau X1, X2-nya nanti ketemunya adalah 2 dan 5. Nah, demikian anak-anak beberapa soal-soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Ya, ini adalah soal-soal yang masih tingkatnya sederhana. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa kalian pahami dan bisa membantu kalian nantinya kalau ketemu soal-soal yang hampir serupa atau sejenis dengan soal-soal yang kita bahas ini tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.